guys, gimana hari ke-7? Semangat ya? Semangat. Gak berasa seminggu loh sudah ya. Iya, alhamdulillah. Di luar sudah mulai mendung, tapi kita berdoa semoga ya kalau di puncak, di Bogor, kalaupun misalnya hujan, gak sampai banjir kayak kemarin kan. Oh iya, benar. Iya, benar. Tadi malam katanya di Bogor hujan deras ya. Udah mulai hujan ya. Dan jangan lupa sedikit memberikan rezeki buat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terkena musibah. Kita sapa yang di Bekasi ya, selamat pagi yang di Bekasi. Semoga nggak banjir kayak kemarin. Berlan tuh di Bekasi, kena tempat ya. banjir nggak? Banjir nggak kemarin? Aksesnya. Mereka mah banjir job, amin. Amin, amin, Ya, amin. kalau misalnya banjir kemarin, sisa-sisa banjir semoga ya dimudahkan, diberikan kekuatan. Kita tahu ini nggak mudah, apalagi bulan puasa, ya kan. Jadi semoga kalau misalnya hujan hari ini adalah berkah, tapi nggak ada banjir deh ya. Dan semoga juga pemerintah setempat, baik itu dimanapun, di Bogor misalnya bisa segera menuntaskan permasalahan yang ada. Soalnya kan bangunan liar segala macam di puncak itu banyak sekali ya. Iya. Nggak ditertibkan lah karena imbasnya ke banjir juga. Airnya kayak ini banget Iya, lah. air bah lo bener lo ya. Kita Udah banjir berkah aja lah. Kita banyak hadiah loh. Iya ini banjir berkah buat Sobat Ambiar ya. Benar. Seperti biasa kita punya Ambiar berbagi berkah. Iya, ini telepon ya, ini teleponnya di bawah ini. Oh, gak ada kosong. Mana tuh? Oh, ada. Ada nih. Udah telepon aja. Oh ya. Di sini nih. Tuh nomor Teleponnya teleponnya. ada di bawah ini. Semua sebutan, ayo disebutin dong nomor teleponnya 7918711. Kita Iya, nggak itu bilang-bilang juga di segmen Bodetabek. berapa jangan bilang-bilang biar nungguin ya. Iya. Hadiahnya alat rumah tangga, kita punya kulkas, kita punya macam-macam. Alat rumah tangga dari Itali ya, kemarin baru Bener. nyampe ya. Dari Itali segala macam. Pokoknya susun sendiri alat rumah tangganya Iya, ya. semoga beruntung pokoknya ya kalian. ya. Keren-keren. Oke. Warnanya lucu-lucu. Sobat Ambiar, kita tahu akhir-akhir ini yang menjadi obrolan sana sini depan belakang atas Apa bawah sih? netizen apalagi Tentang Dewi. enggak. Oh, Kalau dia mah bukan akhir-akhir ini, sepanjang masa. Iya, biasanya, by the way- biasanya kan ada masanya. Kalau ya kita by kan the way sepanjang kamu masa. eyelinernya bagus loh. Makasih sayang. Iya bagus Tolong ya, eyelinerku bagus kan? Bagus. Cantik. Kayak netizen, matanya cantik di mana-mana. Bisa ngelihat apa yang terjadi. Ini juga nih sama nih Sobat Apa Ambiar. yang rame banget Mataku, tuh apa matamu, sekarang? mataku, Ya kan, ini mata. drama skincare tahu kan? Drama skincare tuh sampai dengan sekarang tuh makin Gak kelar-kelar ya. jelimet, ya. Ya ampun. Dan juga kita tahu kemarin Nikita Mirzani akhirnya ditahan oleh pihak kepolisian, lebih tepatnya di Polda Metro Jaya. Nah kali ini kita akan undang bintang tamu kita, ini juga akan tentunya bisa memberikan opininya terkait kasusnya Nikita Mirzani. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia, anggota Komisi 9 ada Uya Kuya. Iya. Selamat pagi. Tetangga. Silahkan Pi. Papi sini Pap. Lagunya Iya, Kan bulan ada puasa. nuansa. Bulan puasa. benar. Kok nggak pakai baju koko sih? ya gue tadi mau baju koko nggak dibilangin. Nggak bohong. Ini baju koko. Karena suka ada aja. Ini pakai baju koko gini. Ya nggak apa-apa kan aku makin nasar kalian yang casual. Iya, gitu. Bapak anggota gimana Bapak anggota? Lancar pekerjaan? Oh lancar dong. Lancar. Kemarin dengar-dengar ada yang mengintimidasi Bapak ya? Ya mana yang mana? Ada yang intimidasi Bapak ya? Oh banyak. Siapa? Kok kamu yang jawab? Kuya kami semua di sini ucapkan terima kasih. Sama-sama. Soalnya kan bukan hanya Papi yang diintimidasi kan? Siapa? Iya. Emang kamu juga? Banyak buzzer. Lu bukan bintang tamu, lu host. Dia mau curhat, dia mau curhat. Ya. Satu kata di kepala Uya Kuya tentang penahanan Nikita Mirzani. Satu kata udah dikit banget. Satu kata. Ya presisi lah ya. Oke, kita akan lihat ini dia. Uya Kuya menanggapi kasusnya Nikita Mirzani. Ya, kemarin ditetapkan akhirnya ditahan untuk 20 hari ke depan. Bersama dengan Mail asistennya. Presisi kalau kata Uya Kuya. Tapi kalau bisa menjelaskan, menurut Uya Kuya ini sebenarnya akan kemana sih kasus ini? Enggak, jadi kalau sebetulnya kalau masalah Nikita Mirzani kan tadinya emang bukan fokus gue sama sekali itu. Kalau gue dulu kan dari waktu baru dilantik, gue orang yang pada saat itu pertama kali bilang di Dewan ya, bahwa ada banyak masalah kasus skincare. Justru dulu pertama kali yang gue bilang adalah banyak skincare yang berbahaya, Ya. ya, dan juga skincare yang tidak berbepom, beredar luas di masyarakat, bahkan jualan di e-commerce itu beredar, dan itu harus diberantas. Gue justru ngomong itu pertama kali. Ya. Nah, concern yang kedua pada saat itu mulailah belum kisru nih, adanya antar para pemilik skincare yang saling mereview satu sama lain, Ya. saling jelek-jelekin. Nah pada saat itu gue mempertanyakan justru ke Bepom kan, gue ngomong di sidang kok di RDP di Ya. gedung Dewan kan, bilang bahwa Bepom bagaimana nih, kok peran kalian di mana, kok
banyaknya sekali para reviewer, para pemilik skincare saling menjelekkan satu sama lain, saling bilang ini tidak baik, ini jelek segala macam. Harusnya kan itu fungsinya di BPOM. Nah pada saat itu gue bilang kalau menurut BPOM harus memiliki harus jelas nih, jangan abu-abu. Kalau emang ternyata yang dikatakan para reviewer atau mereka itu uji labnya benar, ternyata itu berbahaya segala macam. BPOM harus introspeksi diri pada saat itu gue bilang. Kenapa tidak dijalankan di BPOM? Tapi kalau ternyata uji lab mandiri mereka yang mereka sajikan itu juga ternyata invalid. Nah BPOM harus mempertanyakan juga, BPOM harus memanggil mereka. Itu concern gue pada saat itu dulu. Belum ada tuh pemerasan belum ada. Nggak ada hubungannya sama ini, nggak ada. Nah tapi akhirnya sampai Januari kan BPOM memanggil mereka ada arahan bahwa BPOM hanya BPOM yang berhak mereview. Bukan mereview atau mengawasi dan segala macam lah ya. Ini jelek, itu berbahaya, ini tidak. Oke, jadi sudah ada statement ya? Ya baru mulai kisruh. Padahal gue awalnya emang concern gue adalah skincare, obat-obatan dan makanan yang ini berbahaya, harus diberantas gitu. Oke, kita mau kasih lihat juga ini pernyataan dari Uya Kuya ya, seakan ada pihak lain yang terlibat. Kita yang mana maksudnya tuh? Pihak lain itu yang mana? Kita lihat dulu ya. Ini statementnya Uya Kuya jadinya asumsi buat saya secara pribadi, mungkin juga netizen berpikir macam-macam. Misal, 2 tersangka sudah masuk. Ini sudah jelas. Ini kita Mirzani dan juga Mail. Tersangka lainnya harusnya ada yang masuk juga. Maksudnya siapa? Enggak gini kan. Intinya kan sebetulnya gue tuh sudah pernah mendengarkan dan melihat, menonton, melihat ya. Rekaman. Bukti-bukti yang sekarang akhirnya malah beredar liar nih. Nah sebelumnya gue udah mendengar utuh, ada yang rekamannya 1 jam, ada yang rekamannya 15 menit, dapat dari mana? 14 menit, ada yang nunjukin ke gue pada saat itu. Makanya kalau saat kemarin gue ngomong soal mulai pemerasan, ya gue sudah mendengar itu. Tapi pada saat itu yang gue dengar itu adalah laporan bahwa ada yang mencoba meminta sejumlah 2 juta Singapura dolar. Itu awalnya yang gue dengar dulu. Bukan yang aduannya sedang ditangani polisi sekarang yang berhubungan dengan kita ya? Bukan, bukan itu. Nah pada saat itu, tapi kan gue kan ya tidak berhak ngomong dong. Ya ada bukti-buktinya, gue nggak berhak menyampaikan. Bukan korban ya? Bukan korban, dan itu harus polisi dan korban. Jadi tapi pada saat itu ada yang habis itu mengirim surat ke RDPU, ke DPR. Mengirim surat untuk mengadu ya. Dan diterima sama DPR, itu adalah ikatan dokter-dokter estetik ya. Dokter estetika, terus ada owner skincare dan juga ikatan apoteker ya berhubungan dengan skincare. Itu yang kemarin Uya Kuya dampingi di DPR MPR. Dan itu banyak yang bilang, kok mereka diundang sama DPR, bukan diundang. Mereka yang datang. DPR mah nggak bisa ngundang mereka. Kalau orang mau datang ke DPR, mengirim surat ke sekretariat resmi. Itu yang dihadiri Dr. Reza Gledi, Salah Saukia, betul. Itu karena teman-teman yang lain. Mereka itu yang mengirim surat, bahkan udah lama sebulan sebelumnya katanya. Oke, jadi ini juga bukan lewat bukan gua yang ngundang, bukan. Oke, baik, ini berarti pelajaran juga buat kita bahwa kita tuh bisa mengirim surat ke DPR MPR untuk datang dan juga meminta untuk didengar pendapatnya. Tapi kronologis ada masalahnya apa dikasih tahu. Ya, tapi persepsi orang-orang yang tidak paham dan orang-orang yang digiring opininya kan seolah-olah Papi yang mengundang mereka. Iya, nggak bisa. Emang gue siapa ngundang mereka? Oke, jadi bisa hanya dengar gitu ya, tapi ada kejadiannya seperti apa, kronologisnya seperti apa, maka diberikan haknya sebagai warga negara untuk menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan. Betul. Jadi awalnya itu dia, bahwa Uya Kuya mendengar sebuah cerita ataupun rekaman yang meminta 20.000 US dollar. Itu sebetulnya awalnya. Makanya Uya Kuya menyampaikan bahwa sebetulnya di bukan, gue dengar itu tapi gue diam aja kan. Nah, pas di gedung DPR itu, di Komisi 9, ada yang menyampaikan bahwa ada upaya yang dan itu udah beredar tuh. Udah beredar, ada yang meminta sejumlah uang kayak gitu, udah beredar dan membawa-bawa nama DPR. Ya wajar dong, kita pertanyakan, ada orang ngadu, kita pertanyakan siapa anggota DPR-nya. Bukan siapa orangnya. Siapa orangnya ya kan? Kan gue anggota DPR juga dong. Bukan siapa anggota DPR-nya, siapa orangnya yang bawa-bawa nama anggota DPR. Yang bawa anggota DPR tuh ada yang, makanya gue tanya, ini siapa orang yang ngadu gitu kan. Nah dibilang lah, akhirnya di ruang DPR itu dibilang ada sebut nama ya kan. Nah tapi gue bilang, buktinya apa? Ya kan, yang gue cuma denger doang. Kalau ada buktinya, jelaskan. Jangan cuman mereka juga ngadu, ada pemerasan tapi juga halu gitu kan. Padahal nggak ada, cuma bisa jadi mereka ada gitu kan. juga ya. Iya ada buktinya, nah mereka bilang udah diserahkan ke kepolisian. Oh jadi sudah dilaporkan? Katanya udah, kata mereka. Gitu. Sudah sejauh mana laporannya? Nggak tahu, emang gue yang oke, kita buka lihat dulu. Artikel kirain tahu semuanya kan, kita cuma nanya ya kan. DP. Kita kasih lihat artikelnya ya. Uya Kuya ngaku sempat bongkar kasus pemerasan berkedok review skincare. Tapi saya difitnah. Ini apa? Gue nggak pernah ngomong gitu kayaknya deh.
Difitnah. Apa tuh Papi? Maksudnya gimana? Apakah pernah merasa difitnah? Mungkin itu kali saat gue mulai bersuara soal di mana kalau orang mereview harusnya ke Bepom. Iya. Bepom yang harus tegas. Iya, Kalau emang ada skincare yang bermasalah, Bepom harus menindak. Jangan orang-orang lain yang jadi akhirnya jadi pengadilan rakyat. Iya. Kan nggak mungkin kan, ini kan negara hukum kan. Betul. Nah pada saat itu juga gue udah mulai bersupikat, ternyata ada upaya memeras, berkedok, review. Nah disitulah gue mulai dikata-katain lah. Ada orang yang tiba-tiba artis juga ngatain gua, dibilang kata DPR nggak guna, Ya, DPR sekarang masuk itu bego, kan, ngapain Pi. begitu, udah bilang begitu kan. Iya. Nah, tapi gua nggak apa-apa. Dan mulailah banyak giringan-giringan yang pada masuk ke komen-komen tuh kan. Iya. DPR Dewan Pembela Owner, dibilang gua membela skincare bermerkuri. Iya. Coba cari di mana pernah gua ada ngomong gua dukung Kita mendukung orang yang nggak ada, skincare bermerkuri tapi itu atau hidrokiuna. itu di framing oleh mereka yang gue nggak tahu siapa gitu ya, yang membuat gue tahu maksudnya apa, supaya gue berhenti speak up. Iya. Diserang mental gue, tapi gue udah biasa. Iya. Dibully itu udah udah biasa, gitu kan. Tuh, apalagi Dewi ya kan. Ya. Jadi gue nggak berhenti karena gue udah mendengar dan melihat ada suatu indikasi dugaan yang hal tidak baik, berkedok review. Iya. Nah, akhirnya gue tetap speak up, gue mau biarin aja orang mau ngatain apa. Oke. Tapi kan akhirnya nanti saat hukum itu sudah berjalan, semua akan terbukti kan. Oke. Iya, betul. Tapi boleh kita Iya. coba dari sisi reviewernya ya, Iya. dengan mengatasnamakan untuk menyelamatkan kulit wanita Indonesia. Ya, Iya. artinya sebetulnya niatnya baik-baik aja. Harusnya baik kalau ingin menyelamatkan. Betul. Iya. Misalnya mereka minta pendampingan Uya Kuya untuk didengarkan juga pendapat mereka ke DPR MPR, sah-sah aja dong harusnya. Oh, mereka bersurat aja ke DPR, bukan ke gue juga, ke sekretariat. Ya, Iya. tidak masalah ya. Tidak masalah, bahkan gue kan ngomong di sosial media gue juga, bagi siapapun yang merasa korban skincare berbahaya atau merasa dirugikan sama skincare overclaim, ya silahkan lapor ke Uya Kuya, Oke. atau ke polisi atau ke Bepom. Ya. Gue akan kawal, dan sampai saat ini gue udah 2 kali mengeluarkan konten itu untuk mengajak untuk lapor. Di konten yang pertama yang lapor cuma 4 orang. Tapi gue suruh lapor polisi semua, aduh ribet Kak, aduh aku nggak ada duit, aduh gue bilang polisi nggak pakai duit, aku nggak ada duit ke Jakarta loh, polisi nggak ngelapor nggak harus ke Jakarta, di mana kamu Iya, tinggal, iya. aduh aku nanti takut aku nggak ada duit, oke kalau lo diduitin lapor gue akan sikat oknum-oknum Iya. yang ngeduitin, Iya. tapi aduh Kak, abis itu ayo lapor polisi apa, abis itu berhenti, Oke. malah ada satu yang minjem duit abis itu, Oh ya? minjem duit, Dikasih? enggak lah, Gila ini kan. emang gue kenal ya. Kita masuk ini ada sebuah artikel tentang Uya Kuya ya, beberapa waktu lalu memberikan kesempatan untuk para owner skincare ya yang tergabung dalam sebuah tadi apa namanya? Owner estetik apa? Ada ikatan dokter estetik, Oke. ada macam-macam lah, Kita- apoteker, owner skincare. Kita mau lihat artikel yang satu ini. Uya Kuya diintimidasi gara-gara bertemu Dr. Reza Gladys dan Sheila Sokia di gedung DPR. Siapa yang Kan intimidasi itu banyak Papi? netizen Iyalah. yang Iya, mengatakan bahwa benar. Papi Membela mereka. Rasanya berat sebelah gitu ya. Berat kalau- sebelah. ya, wajar juga Tidak sih kalau netral orang berpikir gitu. seperti itu ya. Karena mereka dibilang gue ngundang mereka, nggak ada, mereka nggak gue undang sama sekali. Mereka Beneran, yang sumpah. menyurati sendiri, Mereka yang tapi- bersurat ke DPR dan itu juga Iya. gue tahu pas ada undangan ke anggota dewan juga bahwa akan ada pertemuan dengan RDP dengan sini tanggal sekian, siapa-siapa aja yang RDP. Ya kita sebagai anggota Komisi 9 dia datang dong. Iya. Nah, pada saat itu udah mulai di framing lah, Uya membela owner Yang mempunyai skincare merkuri bermasalah, dan yang hidrokinon, berbahaya segala iya. macam. Gini nih gue kasih tahu nih, Reza Gladys sama SS itu pasti salah Saukia. Gue mah nggak usah inisial, sebut aja nama. Kalau mereka ternyata memang ada yang melapor terbukti, ya skincare bermasalah, berbahaya, gue pasti sikat. Exactly. Laporin ke gue. Gue nggak peduli mau Reza Gladys, mau Sheila Sokia kek, mau Betul. siapa. Betul. Kalau berbahaya, Iya. lapor ke gue, So kasih true. buktinya. Tapi harus korbannya langsung lapor. Benar. Karena banyak orang yang mengaku korban, ini banyak korban, tapi suruh lapor giliran dulu main aja di nih. sosial Oke. media aja. Gampang Iya. gerak, iya. Boleh digarisbawahi sekali lagi nggak sih Uya Kuya sebagai anggota Komisi 9 yang membawahi kesehatan ya, bidang kesehatan? Kesehatan, Bepom, Ketenagakerjaan BPJS ya. Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja. Oke, untuk Tenaga masalah Kerja, review-mereview, Kerja Migran. akhirnya apakah ada ketegasan dari Komisi 9 secara umum bahwa bukan hanya menegaskan BPOM saja yang boleh misalnya memberikan stempel Iya. approve bahwa ini boleh dipasarkan atau tidak, tapi ketegasan bahwa takutnya orang per orang, per individu mereview kemudian klaim dengan approve atau tidak approve itu bisa dilakukan siapa saja dan diposting di media sosial masing-masing. Buktinya apa yang gue ungkapkan di bulan Oktober itu, langsung kan gue 2 kali ngomong setelah Oktober, gue ngomong Desember lagi.
langsung dilakukan oleh BPOM bulan Januari kan, mereka memanggil. Dan BPOM gue tegaskan bahwa kalian harus tegas. Karena kalau enggak buat apa ada BPOM? Ya. Akhirnya mereka menegaskan bahwa yang bisa meng-approve itu atau mengeluarkan izin edar dan mengawasi dan menindak ya BPOM. Iya. Atau kalaupun misalnya mau mereview kemudian menemukan ada satu atau dua hal yang bermasalah, laporkan ke BPOM. Laporkan ke BPOM, karena apalagi kalau yang saling review adalah sama-sama pemilik skincare kan nggak objektif. Iya. Dan kalau kalian lapor ke BPOM dan BPOM tidak bertindak, kasih tahu saya akan tegur BPOM. Nah, jangan Iya, bilang. saya akan tegur BPOM. Kalau BPOM juga kalian rasa ada bukti kalian lapor nggak ada reaksi, lapor BPOM. Karena dari kemarin yang lapor ke saya juga ada yang lapor skincare yang tidak berizin, tidak ber-BPOM, langsung gue teruskan ke BPOM. Nanti gue akan tanya lagi gimana, ada tindakan nggak dari mereka? Kalau nggak gue pasti cerewet. Uya Kuya, terima kasih. Tapi ini ngomongin soal pertemanan Uya Kuya sama Nikita Mirzani ya. Maksudnya kan berteman sudah cukup lama juga kerja bareng juga. Sedih pasti merasa ya. Oh iya, karena gue juga kenal dia. Karena kan? dulu acara pagi-pagi pasti happy kan gue yang ngajak dia untuk jadi host di sini. Oke, tapi ngomongin soal pertemanan, kita kali ini akan lihat sebuah tayangan. Ada seorang perempuan, dia adalah pegiat di media sosial. Dia dulu berteman dengan seorang Nikita Mirzani, membantu dia ketika terkena kasus di Serang, Banten, tapi berbalik arah menyerangnya. Siapakah dia? Ada Zanzabella. Dan ini dia ada statement dari Zanzabella terkait Nikita Mirzani. Zanzabella, selamat pagi, selamat datang di Pagi-Pagi Ambiar. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih ya Teteh sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Cukup vokal juga ya. Lumayan. Menyebut beberapa inisial. Vokalis band. Kenapa harus menyebut beberapa inisial tersebut? Inisial yang? Yang tadi kamu sebutkan dalam tayangan. Karena memang mereka ini kan sesuai dengan rekaman-rekaman yang sudah beredar, memang nama-nama mereka kan tersebutkan di sana. Apakah rekamannya valid? Saya yakin valid. Rekaman yang dimiliki oleh siapapun. Oleh siapapun. Artinya apakah kamu memilikinya atau hanya sekedar mendengar di media sosial? Saya punya, karena untuk hari ini mudah sekali orang untuk mengakses siapapun, apalagi seperti influencer yang kelihatannya vokal begitu, jadi banyak dikirim-kirimi yang saya sendiri nggak tahu siapa orangnya. Oh, kamu nggak tahu, anonymous gitu, dikirim sama siapa, kemudian kamu bisa punya rekaman percakapan sampai akhirnya kamu berasumsi gitu ya? Oh, Oke, baik. Ini ngomongin soal Nikita Mirzani, kamu membantu dia loh di Serang, Banten. Saya ikuti kasusnya bersama dengan Fitri Samhoteru. Kemudian kamu sekarang berbalik arah menyerang dalam tanda kutip Nikita Mirzani. Apa yang terjadi? Sebenarnya semua orang juga tahu ya, pada saat itu saya memang mendukung, tapi kali ini tidak. Dan bukan kali ini aja, tapi memang nggak lama setelah saya mendukung itu, ketika dia keluar, dia langsung nyerang saya di DM, tapi orang-orang itu nggak tahu ya. Akhirnya saya adalah salah satu orang yang melaporkan Nikita Mirzani gitu. Cuman kasus itu di SP3. Oke, melaporkan dengan dugaan saat itu? Pencemaran nama baik. Oke, tapi SP3 ya? Dan penyebaran data pribadi. Penyebaran data pribadi kamu? Ya, nomor. Disebarkan oleh? Oke. Nikita Mirzani. Tapi SP3? Ya. Oke, itu yang membuat kamu merasa sakit hati? Sakit hati sih enggak, cuma namanya orang menuntut keadilan pasti ya kita kecewa ketika itu tidak terjadi gitu. Oke, tapi untuk kasus ini sendiri, sejauh mana kamu mengetahui sampai akhirnya artikel ini keluar? Ya, Dokter Oki dituding mengkhianati Nikita Mirzani. Zanzabella bocorkan beberapa hal. Apa itu? Beberapa halnya apa itu, Mbak Zan? Jadi kalau saya itu kan basicnya menganalisa. Melihat dari gestur dan kronologinya, sepertinya bisa-bisa aja kalau ternyata pengkhianatnya itu adalah Dokter O. Kan bisa-bisa aja. Asumsi ya. Asumsi ya. Oke. Ini sekali lagi kita garis bawahi asumsi. Bisa benar, bisa salah, apapun masih bisa terjadi selama belum ada pembuktian di pengadilan dan juga belum ada bukti yang dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Tapi seberapa kamu yakin sih bahwa yang kamu yakini itu valid gitu? 99%. Kalau kamu yakin kemudian kamu paparkan keyakinan kamu, asumsi kamu di media sosial, bisa saja ada orang yang merasa tersakiti dengan asumsi kamu di media sosial. Siapkah kamu dengan misalnya laporan orang yang merasa tersakiti? Memang konsekuensi dari kita-kita influencer yang vokal ini ya dilaporkan. Hukum ya. Iya benar. Jadi ketika ada orang-orang yang memang tidak senang dengan statement saya, ya silahkan laporkan.
Oke. Yang kamu tahu kasus NM ini seperti apa? Yang saya tahu kasusnya ini ya pemerasan, diduga pemerasan, pengancaman dan TPPU ya. Tapi kalau saya melihat dari bukti-bukti yang beredar, kalau memang itu benar, TPPU-nya sih masuk. Tindak pidana pencucian uang? Iya. Oh iya. Oh gitu. Ya. Oke. Kenapa Papi? Kenapa? Kok Speechless senyum-senyum? banget Papi. Kita mau kasih Ya, lihat ya. Papi senyum penuh arti. Ya. Oke, ini juga ada sebuah artikel. Sheila Saukia sebut Oki Pratama dalam kasus pemerasan yang tega jadikan Nikita Mirzani boneka. Kalau pendapat Kak Mereka tuh bukannya dekat ya? Bella dokter gimana? itu? dekat dengan saya. Dekat dengan salah satu Nikita Mirzani itu dengan dokter Oki kan bukannya dekat ya? Betul, dekat. Iya, setahu saya mereka emang deket ya, memang sahabat setelah dari Kak Fitri itu kan dia dekatnya ke Dokter Oki Ya ya. waktu ngambil anaknya saat itu kan ada bareng dokter Oki kan? Iya. Terus kenapa jadi begitu? Tanggapan kamu tentang artikel itu gimana? Gimana tadi Mas? Boleh kita naikkan kembali, oke. Oke. Oh gitu. Ya. Ini ya, yang mengatakan Sheila Saukia sebut Oki Pratama dalam kasus pemerasan yang tega jadikan Nikita Mirzani boneka. Ini baru dugaan atau Ya, memang ini sudah faktanya? bagaimana Kita dengan asumsi dari Kak artikel Sheila ini, Saukia? asumsi ya? Kalau artikel ini sih kalau dibilang boneka, kalau saya seorang Nikita Mirzani itu nggak mungkin dijadikan boneka oleh siapapun. Kita tahu sendiri karakter dia bagaimana. Ya. Itu pendapat saya. Ya. Oke. Sekali lagi, ini adalah artikel yang kami dapatkan di media online, bukan asumsi ataupun juga yang kami ciptakan sendiri. Ini yang apa kami temukan, sekali lagi pemberitaan yang menjadi pertanyaan kita juga. Tapi kami harapkan bahwa ini tidak benar, bahwa hanyalah sebuah asumsi belaka. Uya-kuya, tapi dengan adanya tanya dengar ke Komisi 9, lantas ujungnya tuh kemana? Kalau misalnya nggak ada apa-apa, maksudnya tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya jelas habis itu, habis kemarin RDPU dengan mereka, pasti BPOM akan kita minta keterangannya lagi. Tapi dari laporan-laporan masyarakat yang sudah masuk ke saya, karena kan saya tantang kalau ada yang menjadi korban, lapor ke saya. Saya udah memberikan beberapa data ke kepolisian dan juga ke BPOM. Nah, sebetulnya juga banyak yang nanya, yang bisa langsung ditindak tuh apa? Yang bisa ditindak adalah pabrik-pabrik atau skincare yang memang tidak berizin, tidak berbepom, beredar tanpa laporan masyarakat. Oke. Kita kasih bukti, polisi bisa bertindak. Sudah ditangkap. Tapi kalau orang yang merasa gua korban skincare overclaim, gue korban skincare berbahaya, yang lapor harus korbannya. Iya. Nggak mungkin dong Pak, kalau polisi itu ada yang adanya jadi korban skincare. Iya. Kalau korban yang nggak lapor, legal standingnya nggak ada, gimana polisi bertindak? Oke, tapi itu diamankan nggak? Tapi perlu Apa? digarisbawahi. Sudah diamankan? Tapi polisi, gue apresiasi Polres Jaksel minggu lalu sudah menangkap dan menggerebek satu pabrik rumahan yang tidak berizin dan berbepom, dan itu dibuatnya ngaco banget. Sudah ada tindakan berarti ya? Iya, ada tindakan, gue apresiasi. Oke. Dan gue akan mempertanyakan juga aduan-aduan gue ke BPOM juga yang kemarin masuk dari masyarakat, ditindak apa belum? Sampai sekarang gue belum dapat kabar. Ya. Iya. Gue akan pertanyakan terus kok. Iya. Tapi Kenapa? Enggak, tapi perlu harus tahu juga, masyarakat itu kan nggak tahu apa arti overclaim sendiri gitu loh. Overclaim sendiri itu bukan nilai persentase, tapi overclaim sendiri itu adalah mengiklankan suatu produk yang secara berlebihan. Itu namanya overclaim. Itu setahu aku sih. Misalnya lu seperti sekali itu ya. pakai langsung putih. Nah, itu tidak boleh. Harusnya membantu mencerahkan, itu yang benar, bukan membantu memutihkan lah. Itu overclaim namanya. Nah, Oke. ini yang wajib masyarakat juga harus tahu. Ya. Uya-Kuya dan juga Zanzabela, akan ada kejutan apa lagi dari kasus ini yang kami yakin bahwa mereka berdua ini tahu lebih banyak daripada kita, Sobat Ambiar. Menurut Silakan kalian. Zanzabela. Itu siapa gitu, gue tahu lebih banyak, jangan lu yang lebih tahu lebih banyak. Rekaman aja kalian punya, kita nggak punya, kita nggak tahu. Rekaman aja kalian udah denger, kita belum denger. Ada kejutan apa lagi, Zanzabela? Kalau saya mungkin kejutannya adalah orang-orang atau korban-korban baru yang bermunculan. Korban baru atau? Maksudnya korban baru pemerasan. Iya, Oke, pemerasan. yang sekarang udah mulai speak up. Emang ya. ada lagi? Oke. Sepertinya ada. Sepertinya ada atau memang ada? Memang ada. Kalau memang ada berarti kamu tahu. Saya tahu ada yang nggak mau ngomong, ada yang Bocorin dong, ragu-ragu. ada siapa aja ya, coba kalau Aku tahu kok, Papi Uya. Loh sebenarnya itu sebenarnya masyarakat ini udah tahu loh Mbak. Iya. Ya, inisialnya ada Dr. RL, ada M dan lain sebagainya. Artinya ini benar-benar surprise banget ketika mereka memberanikan diri untuk speak up begitu. Uya-Kuya? Kalau menurut gue, yang bakal terjadi, maka sekarang memang fokus sama dua tersangka. Bisa jadi ada tersangka baru
Ya bisa jadi ya. Kalau itu mungkin jatuhnya datang mungkin dari pengembangan kepolisian, turut serta mungkin bisa jadi juga enggak. Atau mungkin dari kejaksaan kan bisa juga memberikan petunjuk setelah mereka melihat berkas. Oh ternyata mungkin dianggap nanti, oh ini ternyata juga menurut mereka terlibat. Kita nggak tahu. Kan karena gue juga bukan penyidik. Kita serahkan sama mereka dan gue percaya kepolisian negara Republik Indonesia ini Masih pasti tegak lurus. presisi, nggak mungkin mentersangkakan orang kalau nggak ada bukti. Nggak mungkin mereka main-main. Iya. Dan kalau nggak salah juga pasti ya akan nggak salah. Pasti. Terima kasih banyak Zanzabela Uya Kuya terkait overclaim. Lagi pula dunia ini kan memang overclaim. Misalnya selalu merasa benar dan merasa baik. Kita akan beli saat lagi, tetapi pagi-pagi. Geger.